mercies I see. Shalom saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Hari ini kita masih belajar tentang Ishak. Kita akan baca dalam Kejadian pasal 26 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelekh berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Saudara, kemarin kita telah membahas apa yang dilakukan oleh Ishak sampai dia bisa berbuah-buah bahkan di masa yang paling sukar. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh Ishak adalah mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Nah, Ishak mendengar suara Tuhan, dia tidak pergi ke Mesir untuk mencari dan mendapatkan pertolongan di masa yang sukar, tapi dia ikuti kata Tuhan untuk tinggal di negeri itu, di Gerar. Dan dia tinggal di situ. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita bisa melihat keadaan Ishak di Gerar, di tanah tempat di mana Tuhan sendiri yang tempatkan Ishak di situ. Tapi itu tidak cukup membuat Ishak mempunyai rasa aman dalam dirinya. Ya, jadi dia merasa terancam dengan keberadaan Ribka yang mungkin sangat cantik. Ya, dikatakan sangat elok parasnya. Nah, dia merasa tidak aman dengan hal itu. Dan dia mencoba mengambil langkah yang menurut Ishak itu langkah yang benar untuk melindungi rasa aman. Nah, kita melihat di sini bahwa kebenaran yang dikatakan Ishak tidak sepenuhnya benar. Kita tahu bersama bahwa memang Ribka adalah saudaranya. Ya, kita ingat cerita bagaimana Abraham mengutus satu utusan untuk mengambil istri buat Ishak dari kaum keluarga mereka. Jadi tidak salah kalau Ishak mengatakan bahwa Ribka itu saudaraku. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Kebenaran yang sejati tidak diungkapkan oleh Ishak. Itu hanya karena ada rasa tidak aman dalam hidup Ishak. Nah, di sini kita melihat bahwa rasa tidak aman itu bisa menghancurkan integritas seseorang. Iya, saudara, kita sudah yakin Tuhan memberikan kepada kita pewahyuan, menuntun kita. Kita sudah yakin Tuhan berbicara kepada kita bahwa kita ada di tempat ini bukan karena kebetulan. Ada di kota ini, di pekerjaan yang saudara miliki sekarang, bahkan di gereja yang sekarang saudara bersama-sama. Yakin, tetapi rasa aman itu nggak ada, pudar, hilang. Ini akan dapat menghancurkan integritas. Sebab integritas berbicara tentang kejujuran, apa adanya kita, kemurnian. Nah, ini penting, untuk bisa menghasilkan hidup yang berbuah-buah di masa yang sulit.
kita harus tetap hidup dalam integritas. Sebab ini akan menolong kita untuk kita tetap tegak di masa-masa yang paling sulit. Benar sekali. Tuhan ingin mengejar hidup kita. Sejauh mana kesejatian itu kita miliki. Ketika kita selesai dengan diri kita sendiri, dengan identitas kita, dengan integritas kita, saya percaya ada langkah berikutnya yang bisa kita lakukan. Menurut saya lebih ringan, ya, lebih ringan kita lakukan di masa sukar. Ketika kita telah selesai dengan identitas kita, dengan diri kita sendiri. Ya, jadi memang Tuhan sedang memproses kita, hidup kita, kemurnian kita, siapa kita, kejujuran kita. Dia proses di tengah-tengah kesukaran. Dan saat integritas kita benar, murni dan tulus, bersiap-siaplah untuk masuk dalam sebuah hidup yang berbuah-buah, bahkan di masa yang paling sulit sekali. Hari ini kita percaya bahwa akan ada banyak hal yang kita hadapi, dan jangan ragu untuk tetap berintegritas, meresponi segala sesuatu di hadapan kita. Selamat berkemenangan. Haleluya. Amin. Pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah